Kenapa ada orang yang baru bicara sedikit, tapi langsung didengar, sementara yang punya jabatan sering gak dianggap? Jawabannya, karena kepemimpinan bukan soal posisi, tapi pengaruh. Kalian sadar gak sih, sebenarnya banyak orang pengen jadi pemimpin. Tapi sebagian besar dari mereka belum paham nih sama prinsip dasarnya. Akibatnya tim kerjanya jadi nggak kompak, terus keputusannya yang ambil juga nggak jelas, sampai tujuan organisasinya nggak tercapai. Padahal kepemimpinan itu adalah sebuah skill yang bisa dilatih dan juga dipelajari. Nah, apa aja sih prinsip dari menjadi pemimpin yang efektif? Di sini aku bakal rangkumin jadi 6 poin. Pertama, self-esteem atau kepercayaan diri. Pemimpin harus punya kepercayaan diri karena keputusan besar lahir dari keyakinan. Kalau misalkan pemimpin gak percaya diri, pemimpin bakal jadi sering ragu, yang akibatnya tim jadi sering kehilangan arah. Misalnya, pas kita lagi presentasi kelompok atau pas lagi pitching ide bisnis, kan suka ada anggota yang punya perbedaan pendapat nih ya kan. Nah, pemimpin yang punya self esteem atau dia percaya diri, dia bakal tetap nyampein idenya, ide dan gagasannya dengan jelas, dan nggak cuma diem aja karena dia takut salah misalnya. Kedua, empati. Jadi pemimpin bukan cuma soal dia mau didengar aja, tapi pemimpin juga harus mendengar. Empati bakal bikin anggota tim merasa dihargai nih, bukan cuman sekedar disuruh-suruh atau diperintah aja. Misalnya, kalau dalam kerja sama tim atau dalam organisasi, terus sering ada masalah pasti kan, dimana misalnya anggotanya itu dia telat ngumpulin tugasnya atau dia nggak taat sama tata tertib yang dibuat sama organisasi. Nah, pemimpin yang baik gak seharusnya langsung marah atau langsung ngejudge gitu, tapi dia harus tanya dulu nih, siapa tahu anggota ini sedang ada masalah pribadi atau dia lagi punya masalah sama sesama anggota organisasi. Nah, mereka bareng-bareng bisa cari solusi. Contohnya kayak pemimpin tuh bisa bagi ulang tugas mereka sama ngasih deadline tambahan. Ketiga, kemampuan mengambil keputusan. Nah, jadi pemimpin tuh harus bisa milih, bahkan kalau semua pilihan tuh rasanya sulit. Nah, keputusan yang baik itu bukan keputusan yang sempurna, tapi keputusan yang tepat sesuai kondisinya. Contohnya, misalkan dalam organisasi, acara membuat konsep gitu, ada pilihan antara mau bikin acaranya tuh online sama offline. Nah, pemimpin tuh harus bisa ngambil keputusan berdasarkan misalnya dana, resiko, dan juga kesiapan dari anggotanya nih, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Keempat, kesadaran sosial. Nah, pemimpin yang baik itu harus peka nih terhadap suasana anggotanya. Misalnya ada yang nggak nyaman atau ada anggotanya yang kelihatan bermasalah gitu. Contohnya, di dalam organisasi, pemimpin ngelihat ada dua orang yang udah mulai nggak akur nih. Nah, pemimpin harus jadi penengah di antara mereka berdua sebelum konflik mereka jadi ngerusak kerjasama tim gitu. Dan sebelum konfliknya semakin besar pastinya. 5. Komitmen. Nah, pemimpin ini nggak cuma berani mulai gitu, tapi mereka juga yang berani menyelesaikan. Komitmen itu tuh jadi bukti bahwa pemimpin tuh bisa dipercaya. Contohnya, ketua pelaksana gitu. Ketua pelaksana acara tetap menyelesaikan seluruh rundown sampai akhir, walaupun di tengah-tengah tuh banyak masalah. Mulai dari anggota yang nggak aktif misalnya, atau ada kekurangan dana sampai nggak memenuhi target gitu misalnya. Nah, jadi pemimpin nggak boleh nih tiba-tiba menghilang di tengah jalan, karena kan kasihan anggotanya. Terakhir, motivasi. Pemimpin bukan hanya bekerja, tetapi juga menggerakkan yang lain buat bekerja. Contohnya, dalam situasi deadline tugas atau proyek, pemimpin tuh ngasih semangat
gak cuma ngasih tekanan. Contoh lainnya, misalkan pemimpin tuh bisa bagi tugas tuh secara adil gitu. Bisa bagi tugas secara adil, terus memberi apresiasi sama menyemangati seluruh anggota tim. Jadi, kepemimpinan memang bukan cuma soal jabatan, tapi tentang bagaimana kamu mempengaruhi orang lain, mulai dari kepercayaan diri, kesadaran sosial, empati, pengambilan keputusan, komitmen, dan juga motivasi. Mulai dari hal kecil, karena pemimpin besar selalu dimulai dari diri sendiri. Kalau kamu pengen jadi pemimpin yang lebih baik, mulai latih 6 prinsip ini dari sekarang ya. See you next time.